Selamat siang, para rekan mahasiswa, mahasiswi, dan dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ana Tripuji Ramawati. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Kendari, jurusan Manajemen Strata 1. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi yang menyangkut topik COVID-19. Materi yang akan saya bahas yakni tentang kebijakan pemerintah akibat COVID-19. Sebelumnya, saya yakin para hadirin pasti tahu penyakit COVID-19 ialah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, sindrom pernapasan akut berat. Gejala yang menunjukkan orang terjangkit virus ini yakni demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Sedangkan pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multi-organ. Menurut analisis yang saya lakukan pada media digital, kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular COVID-19 oleh warga negara Jepang, sehingga menyebabkan persebaran virus ini begitu cepat. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar persebaran COVID-19 ini dapat dihentikan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB yakni meliputi 1. Peliburan sekolah dan tempat kerja, 2. Pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi umum, dan pembatasan kegiatan menyangkut pertahanan dan keamanan. Pemerintah juga memberikan himbauan atau solusi mengenai peraturan PSBB ini, yakni beberapa saya sebutkannya. Sekolah atau pendidikan dilakukan secara daring, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah saja, jaga jarak jika terpaksa menggunakan fasilitas umum, serta kegiatan sosial budaya dilakukan online. Jikapun harus bertatap muka langsung, hanya beberapa orang saja yang diperbolehkan. Tentunya, pemberlakuan PSBB ini mengalami pro dan kontra. Muncul berbagai pertanyaan bagaimana kehidupan dapat berlangsung sedangkan segala aspek dibatasi. Namun, hal ini juga diberikan solusi oleh pemerintah berupa beberapa program yang dibuat oleh pemerintah, yakni saya sebutkan beberapa: program prakerja, bantuan BLT, bantuan UMKM, bantuan bagi pelajar, dan masih banyak lagi, sehingga dapat membantu kegiatan rakyat Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Setelah PSBB dilanjutkan dengan kebijakan lain, pemerintah melakukan kebijakan lain yaitu PPKM. Terus warga harus melakukan vaksin serta menjaga protokol kesehatan 3M agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari pada era new normal ini tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Hadirin sekalian, kita telah melewati masa-masa sulit PSBB. Diharapkan kita dapat mengambil sisi positif akibat pandemi COVID-19 ini agar dapat mengevaluasi diri menjadi lebih baik, seperti lebih menjaga kebersihan, lebih menjaga kesehatan, dan mematuhi anjuran-anjuran pemerintah, karena itu merupakan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita menjaga diri sendiri, juga menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, dan menjaga generasi-generasi selanjutnya. Sepertinya cukup gagasan yang saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah mendengarkan gagasan saya sampai pada menit ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.